kebijakan nyentrik, Bupati yang satu ini tidak hanya menerima cemoohan, melainkan juga ancaman pembunuhan. Meski begitu, ini tidak menyurutkan semangatnya untuk membangun kota berbasis budaya. Misinya, membuat kearifan lokal mengglobal. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dalam Satu Indonesia. Purwakarta, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang berjarak sekitar 80 km di sebelah timur ibu kota. Bertabur taman-taman kota yang asri, berselang ornamen khas Sunda di sana-sini. Sang Bupati, Deddy Mulyadi, jalankan pembangunan berbasis kearifan lokal. Gencar promosikan sate Marangi sebagai ikon kuliner, hingga mewajibkan pemakaian baju tradisional Sunda di lingkungan sekolah maupun perkantoran. Bupati yang memimpin Purwakarta sejak tahun 2008 ini identik dengan berbagai terobosan nyentrik. Juni lalu Deddy meluncurkan program Kampung Gaul. Targetnya tahun ini 60 desa akan digaulkan dengan fasilitas akses internet gratis. Pak Deddy Bupati itu pengen memajukan Kabupaten Purwakarta itu semakin lebih maju. Jadi tidak tertinggal oleh kabupaten yang lainnya. Yang paling menarik menurut aku ya, yang beberapa bulan yang lalu, yang kalau jam malam untuk orang pacaran, kalau misalnya kalau nggak salah, kalau 3 kali udah diperingatkan, yang dinikah paksa. Kalau dikatakan sensasi, ya saya kurang begitu tahu juga masalah itu ya. Mungkin dari sudut mana gitu ya dia menilai gitu. Seorang kepala daerah mengeluarkan satu kebijakan, otomatis ada suatu perencanaan yang baik. Mustahil dalam ngambil kebijakan tapi yang tidak baik. Toleransi juga selalu jadi dasar kebijakan Deddy, seperti konsep Ramadan toleran yang diterapkan di bulan puasa. Seluruh rumah makan boleh buka 24 jam, bahkan warga boleh makan di tempat dengan sejumlah syarat. Penegakan toleransi yang diupayakan Deddy membuat Dewan HAM PBB menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai calon penerima penghargaan daerah paling toleran di Indonesia. Sampurasun kan? Rampe. Apa kabar? Baik. Bagus, bagus. Sehat. Iya, sehat. Kang Deddy, ini pas tadi saya juga sempat jalan-jalan sebentar. Oke. Tamannya cantik banget. Ini Iya. yang namanya Taman Pancawarna. Ya, ini Taman Pancawarna namanya. Ada Ada 5 warna kehidupan manusia. Yang mewarnai mata, yang mewarnai telinga, yang mewarnai hidung, yang mewarnai lidah, dan yang berpusat pada yang mewarnai hati. Dan yang saya dengar ini ada, maksudnya filosofi di belakangnya itu Indonesia banget. Iya, keragaman Indonesia, terutama kekuatan kesundaan yang menjadi filosofi dasar kita dalam menata seluruh lingkungan di Purwakarta. Kekuatan kesundaan itu apa, Kak? Kekuatan kesundaan itu kekuatan nilai ajaran leluhur saya sebagai orang Sunda. Ajaran tentang bahasa, ajaran tentang berpakaian, ajaran tentang berkesenian, ajaran tentang berpertanian, ajaran tentang bertuhan, ajaran tentang arsitektur. Cuman karena selama ini kita lupa. Jadi seolah-olah kalau tidak barat, tidak maju. Nah, sekarang menurut saya waktunya kita mengglobalisasikan diri kita. Saya berikan contoh deh. Dulu kan saya juga suka tuh fried chicken waktu saya SMA. Gitu loh. Nah, asik banget, perasaan modern banget. Hari ini saya sudah bisa membuktikan. Saya mimpi waktu itu, suatu saat saya akan jualan makanan di Amerika. Dan hari ini Purwakarta terkenal sate Maranginya. Yes. Sate Maranginya sudah hadir di Washington DC. Widih, bra. Kan itu globalisasi dong. Nasionalismenya kuat banget gitu. Ini alasan ada kemarin tuh Festival Bela Diri 2016 di Iya, Purwakarta. alasan digelar di Purwakarta itu adalah seluruh nilai-nilai estetik bela diri kita ini kuat. Cuman selama ini karena adanya di kampung, yang melatihnya kakek-kakek kelahiran tahun 40, tidak mengenal entertainment. Akhirnya ya tontonannya menjadi begitu-begitu aja. Tapi ketika pencaksilat dikelola,
menjadi selebgram yang asik dipandang dan mendunia. Asik banget. Nah, ini kan harus ada yang gaul-gaul ini, harus mulai menekuni tradisional. Iya. Karena tradisional digaulkan, itu jauh lebih unggul dibanding punya orang lain. Termasuk kampung gaul ini yang Iya, baru diresmikan iya, itu apa gini. sih, Kang? Jadi gini, saya itu kan, kok ngomong gaul itu hanya konsumeris. Oh, oke. Masa sih, Kang? Loh, kalau ngomong gaul kebanyakan konsumeris, nongkrong di tempat minum, nongkrong di tempat makan, nongkrong kanan kiri, habisin duit, ya kan? Saya ingin gini loh, kampung gaul itu kampung produktif. Saya berikan contoh. Di tengah sawah itu saya akan bikinkan saung. Nah, saung itu saya lengkapi wifi. Tapi paling besar adalah mengendalikan seluruh nilai produksi yang ada di lingkungannya. Bayangin loh, kita negara subur, rumputnya hijau-hijau, tapi harga dagingnya mahal, rakyatnya kekurangan daging. Kenapa? Jumlah orang yang makan daging makin banyak, produksi dagingnya makin nggak ada. Saya akan mendorong Purwakarta menjadi pusat peternakan Indonesia. Serius, Kang? Udah Berbasis sampai teknologi mana sekarang? informasi. Saya termasuk pelaku. Anak-anak sekolah di Purwakarta banyak yang menjadi pelaku peternakan. Kan ada salah satu nilai yang bisa diberikan pada anak sekolah ketika mereka memiliki basic peternakan. Terus ada juga buku kendali anak. Buku kendali anak itu buku panduan orang tua untuk bisa memahami perkembangan anaknya. Itu dikasih dari Pemkab ke semua Ya, orang dikasih tua. Pemkab ke semua orang tua. Jadi saya punya anak-anak saya itu nanti diisi hari ini bangun jam berapa, pulang jam berapa, makannya apa. Itu kan sebenarnya mendorong orang tua untuk memperhatikan anaknya. Terus udah gitu laporannya ke siapa? Wali kelasnya masing-masing. Jadi nanti ketika anaknya, mohon maaf ya, ketika anaknya banyak penyimpangan di luar, sudah bukan lagi salah guru. Ada program lagi, SEMAR, Safety Emergency Medical Ambulance Rescue. Layanan kesehatan berbasis online yang gratis dan cepat. Kenapa memunculkan atau meluncurkan SEMAR ini? Ya. Kondisi kesehatan atau pelayanan kesehatan di sini memang Masyarakat di sini kesehatannya sudah dijamin oleh pemerintah. Kayak miskin bisa berobat di rumah sakit 11 yang ditandatangani MOU-nya dengan saya. Asal mau di kelas 3. Tapi kalau kelas 3 mentok bisa naik ke kelas 2. Dan naik ke kelas 1 manakala memang sangat emergensi. Nah, kemudian juga kita memahami bahwa masyarakat kan sudah berubah menjadi masyarakat digital. Masyarakat teknologi informasi. Maka layanan ambulan itu harus bersistem aplikasi. Nah, sistem aplikasi ini kita manfaatkan hal yang positif. Jangan kalah sama Gojek dong pemerintah. Pemerintah punya Gojek, punya masyarakat punya taksi Uber, punya Gojek, masa pemerintah ambulan aja susah. Saya buatlah sistem aplikasi yang merupakan sistem pelayanan percepatan ambulan. Sehingga ketika berada di mana, ambulan tinggal datang. Ini ada pertanyaan dari netizen, Ya. Kang. Dari Nas Naziroh. Kang Dedi, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang tidak sehaluan dengan program kerja Anda? Kan pasti ada tuh, Kang. Oh, iya, Maksudnya iya. kok tiba-tiba ada aturan ini, ada aturan ini? Program kan banyak, kayak ibu-ibu ketika anak-anaknya masih jam 6, protes kan ke saya. Saya harus masak air pagi-pagi, saya harus ini. Gimana nih Bupati? Saya bilang, Bu, ikutin dulu deh sebulan. Apa yang terjadi setelah itu, perasaan ibu jadi rajin bangun pagi deh. Habis itu mengucapkan terima kasih. Karena bisa bangun pagi dengan terpaksa katanya, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian anak-anaknya bisa di pagi-pagi bisa makan dulu di rumah sebelum pergi ke sekolah. Pernah nggak sih, Kang, ada yang maksudnya keberatan bener gitu sama Loh, programnya? saya Jadi kan itu sampai biasa. ngebully gitu, sampai Loh, ngancam bukan lagi gitu. ngebully, ngancam ngebunuh. Kang, itu kebijakan yang mana? Ya banyak, masalah penataan daerah, saya dianggap musyrik, dianggap kafir, dianggap menyebar ajaran Sunda Wiwitan, ya kan? Deddy Mulyadi kafir, Deddy Mulyadi musyrik, Deddy Mulyadi orang gila, otak didengkul, otak dipantat, darahnya halal. Kemudian pada satu tempat lagi saya lewat, ada kegiatan bakti sosial pada masyarakat, mobil saya dicekat, saya dikepung oleh 50 orang. Terus? Digebukin mobil saya. Ya kita bisa lolos lah. Jadi saya sudah mengalami hal dari mulai media sosial sampai ancaman pembunuhan jarak dekat. Kok Kang Dedi masih bisa ketawa sih, Kang? Iya, hidup kan sudah ada alurnya. Ada yang mengatur. Tugas saya hanya tugas-tugas titah-titah kemanusiaan yang itu juga didasarkan pada keyakinan spirit yang saya miliki tentang Islam yang saya pahami berdasarkan kaidah-kaidah pemahaman yang ada dalam hati saya. Jadi Kang, ini kan 2018 ini kan udah deket bener nih. Nama-nama yang udah mulai muncul ada Ridwan Kamil, ada Bima Arya. Gimana nih, Kang? Fastabikul khairat kata Kiai. Apa itu? Berlomba dalam kebaikan.
Masih di Satu Indonesia bersama dengan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Kan baru-baru ini Dewan HAM PBB itu kan memasukkan Purwakarta sebagai nomine calon penerima penghargaan daerah paling toleran se-Indonesia. Ya. Padahal nih Kang, kalau ngeliat Provinsi Jabar, menurut penelitian Komnas HAM dan juga LSM Provinsi paling intoleran. Nah tuh tanggapannya gimana? Orang Sunda itu adalah mayoritas penghuninya orang Jawa Barat. Nah, mereka itu toleran, terbuka, siapapun boleh datang ke sini, ayo bertetangga, ayo kita boleh Anda tinggal di mana saja, boleh berkeyakinan apa saja. Nah, sifat yang toleran ini masuklah berbagai kelompok, komunitas, paham, keyakinan yang membawa pikiran intoleran ke sini. Maksudnya gimana Kang? Orang-orang yang intoleran dari luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat, baik urban maupun migran. Jadi yang bertegang-tegangan itu bukan orang Sunda. Yang bertegang-tegangan itu adalah migran dan urban. Sebetulnya kalau menurut Kang Deddy, bangsa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang toleran atau intoleran sih? Orang Indonesia itu, Nusantara ini dalam sepanjang sejarahnya belum pernah ada konflik keyakinan. Hindu ke sini nggak ada problem, Buddha masuk ke sini nggak ada problem, ya kan? Terus kemudian Kristen, Katolik masuk ke sini nggak ada problem. Islam juga masuk ke sini nggak ada problem. Nggak pernah tuh ada konflik berkelahi antar agama, nggak pernah. Kadang agama masuk dalam sistem politik kekuasaannya itu. Dibungkuslah kekuasaan atas nama agama. Kalau di sini aturan di Kabupaten Purwakarta itu seperti apa? Kalau di sini kan saya misalnya ketika orang ribut Syiah, saya bikin surat edaran. Silahkan Anda kelompok aliran manapun, kelompok manapun melaksanakan keyakinan yang penting tidak melanggar ketertiban umum. Saya bikin Satgas Toleransi yang terdiri dari kiai, cendekiawan, para pendeta, para pengacara. Ya iya sudah dibentuk dan mereka terus berinteraksi. Bicara mengenai politisi nih Kang, Ya. 2018 bulan Maret ya? Itu kan Saya nanti habis. Udah gitu nextnya apa Kang? Ya nextnya bekerja saja untuk rakyat Jawa Barat hari ini. Artinya dalam kapasitas saya sebagai salah seorang politisi di tanah Jawa Barat, saya terus berkomunikasi dengan semua pihak. Yang paling utama adalah ingin mengembalikan masyarakat Sunda pada jati dirinya sehingga memiliki produktivitas yang unggul dan menjadi bangsa besar. Berarti seperti orang Jabar Jepang. satu dong? Itu pilihan politik rakyat, bukan pilihan politik saya. Nah, nama-nama yang udah mulai muncul ada Ridwan Kamil, ada Bima Arya, gimana nih Kang? Saya tidak menganggap siapapun menjadi saingan saya. Iya. Pastabikul khairat kata Kiai. Apa itu artinya? Berlomba dalam kebaikan. Asik. Ya yang penting kan saya bekerja dengan baik. Ini saya loh. Konsisten. Konsisten dalam berpakaian. Konsisten ngomong kesundaan. Konsisten dalam bersikap. Konsisten sebagai orang Sunda yang tidak berubah-ubah. Yang dalam seminggu saya tetap menjadi orang Sunda. Tidak sehari. Nah ini paling sedih. Kenapa? Bapak saya itu kan nggak mampu. Beli mangganya cuma satu. Food truck alias truk makanan menjadi salah satu alternatif berbisnis kuliner yang semakin berkembang di negeri Paman Sam. Tak terkecuali bagi para pengusaha makanan asal Indonesia. Setelah sate ayam, rendang, dan juga nasi goreng, kini giliran panganan khas dari Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang diperkenalkan di Amerika Serikat, sate Marangi. Di dapur yang terletak di Gettysburg, negara bagian Maryland, Muhammad Madilah dan dua rekannya sibuk mempersiapkan bahan-bahan sate Marangi yang akan dijual keesokan harinya. 50 tusuk sate sapi dan 50 tusuk sate kambing yang sudah dibumbui oleh resep Marangi khas Purwakarta, serta bahan pelengkap lain menjadi amunisi food truck yang mereka namai OMG, alias Original Marangi Grill. Tapi kalau bumbunya otentik, maksudnya apa? Kalau ada bumbu penyesuaian? dari Maranginya sendiri nggak saya rubah. Itu karena Marangi itu harus bukan karena satenya aja ya, tapi juga dari bumbunya itu harus terkenal, yaitu ya kita harus ngerasain ketumbarnya itu katanya. Pria asal Bandung yang sudah berkecimpung di dunia kuliner sejak 15 tahun lalu ini bercita-cita memperkenalkan hidangan Nusantara di Amerika.
karena kagum pada kesuksesan Jepang mempopulerkan sushi dan panganan khas negeri Sakura lainnya di seluruh dunia. Kesempatan mewujudkan mimpi tersebut datang tahun 2015 lalu saat Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi berkunjung ke Amerika. Ya kebetulan saya ketemu, saya berbicara panjang lebar sama Kang. Oh kata dia, oh, saya ini lagi mempromosikan itu. Wah Kang, saya juga kebetulan gitu kan, saya tertarik sekali gitu kan. Dan akhirnya dia bilang ya udah, kalau begitu nanti saya bantu dengan trainingnya. Food truck sate Marangginya pun akhirnya beroperasi di negara bagian Maryland sejak awal Juli 2016 lalu. Waktu makan siang adalah waktu yang tepat untuk membuka lapak. Di kawasan Rock Villa, OMG Food Truck dibuka siang itu. Sebagai pendatang baru, Madilah dan timnya masih menemui banyak tantangan untuk memasarkan sate Maranggi. Bahwa kita harus cari lokasi yang bagus, bagaimana kita interaksi dengan customer gitu kan. Dan juga ya kita ini harus berjuang dari nol. Meski demikian, respon konsumen sejauh ini cukup positif. Semakin banyak warga Amerika yang penasaran dengan pilihan menu baru untuk santap siang mereka. Well, one, they have a great picture on the truck, and I saw someone else walking by, honestly, with the same food. We asked him, we were walking that direction, and came over to check it out. Their food looks awesome, it smells good. Yes, I like to try different types of ethnic food, so anything that's not standard American flair, I'm interested in. So. Ya, saya pengen merasakan ini, rasa sate ini seperti yang di Purwakarta itu, yang di ujung jalan tol Cikampek itu. Sambil terus memperkenalkan sate Maranggi, lulusan jurusan kuliner dari The Art Institute of Washington ini telah memasang target-target lain untuk bisnisnya tersebut. Dari Maryland, Rifan Dwi Astono dan Virginia Gunawan, VOA. Terus makannya gimana? Dicelup aja gitu? Dicelupin. Ini cuma bumbu kecap aja. Oh, kecap manis aja. Kang juga dong, Kang. Ada makan. dong, ada nanti ada sambal ada. Makasih ya. Makasih. Thank you. Wah, sekarang nggak bisa wawancara jadinya karena perutnya penuh. Oh. Tapi ceritain dong Kang tentang bisa sampai Washington DC. Iya, saya pergi ke Amerika kan, ada pidato di PBB. Nah kemudian ketemulah kita sama orang Indonesia yang ada di sana, orang Jawa Barat yang ada di sana. Nah, kemudian kita diskusi, kamu kerja apa? Ya kerja ini nih. Oke, saya bilang mau nggak ada gang sate? Kata dia, oke Kang. Dan penggemarnya banyak dan saya seneng kan. Biasanya mungkin orang Purwakarta, orang Jawa Barat seneng makan fast food yang Amerika. Saya dapat gambar-gambar orang bule Amerika antri makan sate. Kece bener ya. Kang, dulu waktu kecil Kang tuh kayak gimana sih Kang? Katanya ibu sama bapak tuh penggembala ya, gitu. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Hah? Dari berapa? Dari 9 bersaudara. Oh, paling kecil. Anak bungsu saya. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit. Itu masa kecil ini saya juga ada satu barang yang mungkin akan mengingatkan pada masa kecil. Thank you. Ini mengingatkan pada apa? Iya, sabun. Iya. Kalau mandi. Nah kemudian ya itu sedih. Ini sabun cuma belinya 1 dalam 1 bulan. Dipakai 11 bayangin. Jadi udah cepet habis. Kuatnya berapa hari tuh? Paling kuat 3 hari. Iya. Besoknya kita nggak pakai sabun lagi, digosok pakai batu. Seriusan? Serius. Satu lagi barang nih Kang. Kalau ini mengingatkan pada apa? Nah ini paling sedih. Kenapa Kang? Bapak saya itu kan nggak mampu. Beli mangganya cuma 1. Kalau gajian itu cuma 1. Dan kami harus membagi 9. Dan saya selalu kebagian yang terakhir. Karena saya seneng isinya, orang bilang talapoknya. Oh iya, bijinya ya. Dan saya habisin itu talapoknya itu sampai bersih. Dan kemudian
saking sayangnya saya tanam dan jadi pohon yang kuat sampai hari ini. Komitmennya kuat dan energinya banyak. Akhirnya yang mendorong dia setiap hari selalu bergerak. Kemudian juga melihatnya ya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Memang tidak pernah ada waktu untuk keluarga, tetapi perhatian selalu ada. Dari mulai misalkan hal yang kecil selalu ulang tahun anak-anak, ulang tahun saya, itu selalu perhatian. Kalau ulang tahun gak boleh beli mainan yang lain, harus dikasih wayang. Nanti disuruh apa main di ulang tahun kayak gitu. Jaga budaya, kalau nggak dijaga sama kita sama siapa lagi? Karena ini budaya bangsa kita. Prinsip apa yang dipegang oleh keluarga Deddy Mulyadi sampai sekarang? Yang harus ada dan harus dipegang sampai turun-turunannya terus? Prinsipnya adalah hidup harus bermanfaat bagi orang lain apapun kita hari ini. Dan saya selalu menyampaikan pada anak saya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Itu yang saya sampaikan. Dan kedua, anak saya mandiri. Dia sudah bisa memahami prinsip-prinsip saya, sikap apa yang harus diambil. Dan anak saya terbiasa dengan tekanan yang dihadapi oleh ayahnya. Dia tersenyum oleh tekanan. Nah, sehingga prinsipnya adalah lakukan sesuatu berdasarkan nalar dan hati yang dimiliki. Jangan pernah menolak hati. Baik, terima kasih banyak Kang Deddy Terima Mulyadi kasih. sudah berbagi dan memberikan inspirasi yang luar biasa bersama dengan saya di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan saya ajak bicara minggu depan? Jangan lupa untuk saksikan terus Satu Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih.